Di masjid kami akan melaksanakan kurban sapi untuk 7 orang. Salah satu peserta kurban adalah penjual obat terlarang atau narkoba. Sebelum bulan Ramadan kemarin digerebek oleh warga. Bagaimana kurban yang demikian? Apakah dapat merusak kebaikan peserta kurban yang lain dari rombongan tersebut, Ustaz? Rasa dijak, ya toh? Nggak usah dijak patungan, cukup diangkat 6 orang saja. Loh, kalau kurang ya cari 1 orang lagi yang maisahnya memang halalan thayyibah. Kalau memang betul in kunta kama kulta, kalau memang yang disampaikan ini betul dan tahu secara persis dia dapat uangnya dari hasil narkoba, kok tetap diikut sertakan dalam kurban, maka tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi kita bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha thayyib, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib-thayyib. Maka kalau memang betul-betul diketahui ada 1 orang yang ikut kurban iuran sapi, tetapi dari hasil yang Allah haramkan kok tetap diikutkan, disertakan, maka sudah sangat jelas kurbannya tidak akan diterima oleh Allah. Semuanya tidak akan diterima. Wong ngerti kok tetap diikutkan. Ingat firman Allah itu, bukan daging dan darah yang sampai kepada Allah, tetapi takwanya yang sampai kepada Allah. Coba diingat kembali itu ayatnya, ya. Lah ini sudah jelas tahu ini penjual narkoba, kok tetap diikutkan. Ini kan berarti fokusnya hanya hewannya, bukan takwanya, kan itu. Dan itu tidak akan diterima oleh Allah. Mari Al-Hajj ayat 37. Quran surat Al-Hajj ayat surat ke-22 ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berkorban karena Allah itu orang muhsin. Muhsin itu orang yang bertakwa, dan bukan daging atau darahnya yang sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan pekurban. Biar pekurban ini betul-betul menuju takwa, meraih derajat takwa kepada Allah, maka uang yang dia gunakan untuk membeli hewan kurban itu harus dari hasil halalan thayyibah. Kalau hasil dari jual narkoba, hasil dari nyuri, hasil dari korupsi, hasil dari riba, maka tidak akan diterima oleh Allah kurbannya, karena itu tidak thayyib. Bisa beli hewan kurban, tapi uangnya hasil korupsi, uangnya hasil maling, uangnya hasil menipu, uangnya hasil riba, hasil pinjol, hasil judol, ya.
uangnya hasil menjual dagangan dengan cara mengurangi takaran, menyembunyikan cacat barang dagangan. Dari hasil menjual minum-minuman keras, narkoba, mbok tuku sapi sak kontainer toh, tetap gak akan diterima oleh Allah korbannya, tetap dosa, tidak akan dapat pahala. Karena Allah itu thayyib, maha thayyib, la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali yang thayyib-thayyib. Hati-hati yang masih terlibat ribawi, riba meneh, pokoknya riba terus, akan terus kita kumandangkan, sehingga permohonan kita kepada Allah tidak ada lagi riba di tengah-tengah keluarga besar MTA, kan gitu. Kita beli hewan korban dari hasil riba, menurut Nabi tidak akan diterima korbannya oleh Allah. Itu Nabi yang ngendika kok. Wis nang ngono rasah korban neng riba terus. Tapi jahil murakab, bodoh kuadrat. Hentikan ribanya, cari maisha halalan thayyibah, sehingga korban diterima oleh Allah, bisa menjadi hambanya yang bertakwa. Wah gelo aku bareng ngaji ngerti riba, tambah jahil murakab meneh. Ya, terkait pertanyaan ini nggak usah dijak, nggak usah dijak, angkat 6 orang saja. Kalau kurang, cari satu lagi yang memang maisahnya halalan thayyibah dan sholat. Ini ada kok maisahnya itu halal dan thayyib ning ra sholat. Maka jangan hanya fokus sapinya. Sapi bisa terbeli ning sing iuran, ada yang tidak sholat, layan fak sudah. Maka cari orang yang sholat untuk diajak iuran korban itu. Ini iuran ini hanya sapi loh ya, sapi atau unta, wedhus reto iuran. Kambing tidak boleh, kambing itu ya 1 orang. Maka di sekolah-sekolah itu belum dinamakan korban, hanya latihan korban karena iuran. Kambing kok biasanya. Kalau sapi, ya sapi tidak boleh lebih dari 7, maksimal 7. Kalau unta 10 maksimal. Nek pitik tidak sah, itu bukan hewan kurban. Ada lagi?